Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andani dari PGSD 2019 Palembang dengan NIM 06131381924045. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yosef guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Jadi pertanyaannya itu adalah kemukakan domain perkembangan peserta didik yang menjadi target dan konseling perkembangan. Jadi kalau menurut saya itu konselor atau guru bimbingan dan konseling itu kan menyelenggarakan proses pembelajaran melalui kegiatan bimbingan konseling dalam bidang perkembangan pribadi, kemampuan sosial, kemudian kemampuan belajar dan pengembangan karir. Kalau untuk karir ini sebenarnya belum, karena masih masuk ke ranah usia sekolah dasar yang saat ini kita pelajari. Kemudian kemampuan sosialnya, kemampuan belajar, pengembangan satuan pendidikannya. Kemudian konselor itu sebagai pendidik profesional itu melakukan pelayanan konseling sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya gitu. Dan sesuai dengan tuntutan lingkungannya juga. Kemudian untuk konselor itu juga membantu individu mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Maksudnya itu mengekspresikan dirinya itu. Jadi disalurkan ke konselor. Kemudian dalam aspek kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional mereka, kemudian kecerdasan spiritual, sosial, kemudian kinestetik, sehingga dapat diwujudkannya manusia yang berhasil sebagai pribadi atau pribadi yang mandiri gitu. Kemudian atau makhluk individu diwujudkan manusia yang berhasil sebagai pribadi yang dapat saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan juga dapat saling mendukung satu sama lainnya gitu. Kemudian domainnya itu, targetnya itu peserta didik yang mungkin kita lihat agak mengalami sedikit permasalahan mungkin dari segi emosi gitu, mungkin dari segi pemikiran, mungkin dari segi dia belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu, menurut Miri, konselor sekolah itu dapat melakukan intervensi untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan. Jelaskan 3 diantaranya. Jadi, untuk intervensi itu sendiri merupakan campur tangan yang diberikan oleh guru BK gitu. Kemudian ditujukan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Seperti kalau kita belajar sekarang ini kan anak usia sekolah dasar. Nah, untuk intervensi yang sendiri itu yang pertama itu konseling individual. Nah, konseling individual ini bisa berupa konselor, kemudian psikiater, psikolog. Nah, kemudian dibantu dengan konselor itu dengan konseling bermain. Tahapan ini merupakan tahapan di SD yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua itu ada small group counseling atau melibatkan beberapa orang sekaligus yang memecahkan masalah. Itu adalah dinamika kelompoknya. Jadi semacam hubungan sosial gitu melalui konseling kelompok sehingga bisa saling membantu dalam memecahkan masalah. Nah, sebagai contohnya itu first impression kepada orang asing adalah bisa memberi salam dulu, bersapa. Nah, kemudian yang ketiga ada group guidance atau memberikan kurikulum. Nah, untuk kesulitan ini dalam melayani layanan dasar. Jadi untuk contohnya itu bisa berupa model teater, model sekolah. Kemudian supaya bisa terjadi interaksi yang lebih intens gitu. Misalnya dari
Misalnya contohnya saja bisa dari tempat duduk dan saling berinteraksi. Nah, 4 langkah menurut Mirik yaitu yang pertama ada what is your problem. Ini soal nomor 3. Nah, what is your problem itu apa masalah atau situasinya. Jadi konselor pendidik itu bertanya apa masalahnya. Yang kedua itu ada what have you done to solve that problem. Jadi apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, atau apa yang telah Anda coba. Yang ketiga ada bertanya kepada konseling yaitu what else could you do. Yang keempat ada what is your next step. Jadi apa langkah selanjutnya yang dapat diberikan dukungan gitu. Nah, untuk soal yang nomor 4 yaitu jelaskan rasional perkembangan BK. Jadi rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling itu dalam keseluruhan program sekolah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan antara bimbingan dan konseling itu dengan pembelajaran, implementasi kurikulum, dampak perkembangan atau iptek, dan sosial budaya. Paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi kepada pengenalan potensi, kemudian bisa kebutuhan, kemudian perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Soal nomor 5 yaitu salah satu objektif dari layanan dasar ialah demonstrate cooperative behavior in groups. Uraikan maksud dari objektif ini jika menggunakan model Syara. Uraikan langkah-langkah operasionalnya supaya peserta didik dapat mencapai tujuan ini. Jadi menurut saya jika ingin menerapkan model Syara, sebelumnya kita melihat dahulu tujuan yang telah dipilih. Misalnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya dimulai dengan memberikan materi kepada peserta didik melalui menampilkan sebuah video edukasi misalnya, kemudian yang menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah itu kita bisa menyuruh peserta didik itu untuk menyimpulkan atas apa yang telah mereka lihat serta dapat mengungkapkan reaksi emosionalnya, kemudian meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka sesuai dengan video yang telah mereka tonton yang tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.